Kita minta bantuan tenaga kita, hendaknya penuhi. Sampai pun kita mau i'tikaf di bulan Ramadan misalnya, tapi ibu kita membutuhkan tenaga kita untuk membantu dagang atau yang lainnya, hendaknya kita memenuhi permintaan orang tua kita. Karena memenuhi permintaan orang tua kita hukumnya wajib, sedangkan i'tikaf hukumnya sunnah. Yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Ya. Berbakti kepada orang tua di pertemuan yang lalu sudah belum? Belum. Kita lanjutkan. Bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Dengan mencari ilmu, maka kemuliaan akan kita dapatkan. Kalau kita mulia, orang tua kita juga ikut mendapatkan nama baiknya. Maka belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Dan pelajaran yang paling utama adalah pelajaran mengenai agama. Jadi belajar agama dengan kesungguhan. Yang keenam, musyawarahkan segala pekerjaanmu dengan orang tua dan mintalah maaf kepada mereka jika terpaksa kamu harus berbeda. Jadi kalau kita mau mengerjakan suatu musyawarah dengan ibu kita, dengan bapak kita, mungkin pendapatnya beda. Sekiranya ada perbedaan pendapat, maka kita minta maaf kepada kedua orang tua. Yang ketujuh, bersegeralah memenuhi panggilan mereka dengan wajah berseri-seri sambil mengatakan, ada apa ibu, ada apa bapak. Jadi begitu dipanggil fulan, segera datang. Siap bu, siap bapak, siap ayah. Sampaikan kepadanya apa yang perlu dikerjakan. Jangan dipanggil ya, dipanggil iya, tapi enggak mendekat. Alasan sibuk belajar, alasan sibuk, apalagi cuma nonton. Tidak boleh anak menunda-nunda panggilan orang tuanya. Harus segera. Lihatlah kisahnya Juraij, seorang ahli ibadah. Juraij seorang ahli ibadah. Dia biasa salat setiap hari. Suatu hari ibunya memanggilnya, wahai Juraij. Juraij lagi salat. Ya Allah, aku penuhi panggilan ibuku, aku teruskan salatku. Juraij meneruskan salatnya. Kemudian esok harinya ibunya memanggil lagi, wahai Juraij. Juraij lagi salat lagi. Dia mengatakan, ya Allah, aku penuhi panggilan ibuku atau aku teruskan salatku. Sampai 3 kali Juraij meneruskan salatnya. Maka marah ibunya. Dan ibunya mengatakan, ya Allah, jangan matikan Juraij sebelum dia melihat wajah pelacur. Jangan matikan Juraij sebelum dia melihat wajah pelacur. Maka terkenalah Juraij di tengah-tengah Bani Israel tentang agamanya, tentang kesalehannya. Diceritakan di mana-mana Juraij orang saleh, Juraij orang saleh. Kemudian lewatlah seorang pelacur Bani Israel dan mengatakan kepada kerumunan manusia, kalau kamu mau aku goda Juraij. Maka digodalah Juraij. Juraij lagi salat digoda oleh pelacur, tidak menoleh sedikit pun. Lalu pelacur ini menggoda penggembala kambing yang biasa tidur bersama Juraij. Akhirnya berzina dan lahirlah anak. Tujuannya pelacur itu adalah menggoda Juraij. Maka begitu lahir anak, kata pelacur ini anaknya Juraij. Ini anaknya Juraij. Maka Bani Israel pun marah kepada Juraij. Diturunkan dari tempat ibadahnya. Kemudian dirobohkan tempat ibadahnya. Dan Juraij pun dipukuli. Kata Juraij, ada apa ini? Mereka mengatakan, zanaita bihadhil bagi fawaladat minka. Engkau telah berzina dengan pelacur ini dan ini anaknya lahir darimu. Maka Juraij pun mengatakan, biarkan aku salat. Juraij salat lagi. Selesai salat, Juraij mengatakan, mana bayinya? Didatangkan bayinya di hadapan Juraij. Lalu dipegang perutnya sama Juraij dan ditanya, man abu? Siapa bapakmu? Bayi yang baru lahir tadi mengatakan, abi fulanun ra'i.
si bapakku adalah si fulan penggembala kambing. Maka taulah Bani Israel bahwasanya Juraij tidak berzina. Taulah Bani Israel bahwasanya penggembala kambinglah ayahnya si bayi yang lahir tadi. Maka Juraij pun diusap-usap punggungnya sambil dikatakan kepadanya, aku akan bangun lagi tempat ibadahmu dengan emas. Juraij mengatakan, tidak, kembalikan sebagaimana semula dengan tanah. Ini menunjukkan doanya orang tua mustajab. Doanya orang tua, doa buruk maupun doa baik dikabulkan oleh Allah. Maka waspadalah, hati-hatilah. Jangan sampai kita itu membuat jengkel orang tua kita, kemudian orang tua mengucapkan kata-kata yang tidak kita sukai, kemudian terjadi. Hati-hati, jangan sampai kita membuat orang tua kita berlinang air matanya. Siapa yang pernah membuat ibunya menangis, hendaknya dia membuat ibunya tertawa. Sebab kalau sampai dia mengucapkan satu kalimat yang kalimat itu buruk dan terjadi, maka kecelakaan bagi anak. Sebaliknya seorang ibu, seorang tua, seorang ayah tidak boleh gampang mendoakan buruk kepada anaknya. Senantiasalah kita doakan anak kita, aslahakallah, hadakallah. Semoga Allah memperbaikimu, semoga Allah memberimu hidayah. Anak pintar, anak soleh, itu yang harusnya diucapkan oleh lisan orang tua terhadap anaknya. Jangan mendoakan jelek sama anaknya, sebab kalau terjadi yang rugi juga orang tuanya di samping anaknya. Maka bersegeralah orang tua. Apabila memanggil, datang dengan segera kita. Yang kedelapan, hormatilah kawan dan sanak kerabat mereka ketika mereka masih hidup dan sesudah matinya. Orang tua kita, ayah kita punya adik, punya kakak, itu kerabatnya. Ibu kita punya adik, punya kakak. Mereka adalah paman kita, bibi kita. Hendaknya kita berbuat baik sama paman kita, bibi kita. Bahkan kedudukan bibi sama dengan ibu, kedudukan paman sama dengan ayah. Oleh karenanya, kalau kita ingin berbakti kepada orang tua, ternyata orang tua kita sudah meninggal dunia, hendaknya kita berbakti kepada paman kita, kepada bibi kita. Hargai, hormati mereka. Sampai pun kalau ayah kita bertengkar dengan paman kita, sampai pun kalau ibu kita bertengkar sama bibi kita. Apabila ibu kita bertengkar dengan bibi kita, maka kita berbuat baik sama ibu kita. Dan secara diam-diam kita juga berbuat baik sama bibi kita. Jangan ibu kita bertengkar dengan bibi kita, kita ikut-ikutan. Anak nggak usah ikut-ikutan. Biasa kadang adik kakak suruh bertengkar. Kita sebagai anaknya hendaknya menyambung silaturahim. Apalagi kalau pertengkarannya adalah urusan dunia, urusan harta. Lain halnya kalau urusan agama. Bismillah. Yang kesembilan, jangan membantah mereka dan jangan pula menyalahkan mereka. Tetapi usahakan dengan sopan kamu dapat menjelaskan yang benar. Ayah kita bicara, ibu kita bicara, jangan dibantah. Jangan dibilang bapak sih kurang gaul, bapak sih kuno. Jangan. Tapi kita jelaskan, keliru, yang benar begini, yang benar begini. Walaupun kita lulusan perguruan tinggi, sementara orang tua kita tidak pernah mengenyam bangku sekolah, tetap orang tua kita adalah orang tua kita yang harus dihargai pendapatnya. Tidak boleh kita rendahkan, tidak boleh kita sepelekan. Yang ke-10, jangan membantah perintah mereka. Jangan mengeraskan suaramu kepada mereka. Kalau kita bicara enggak boleh lebih keras dengan suara orang tua kita. Pelankan suaranya, ngomong. Bahkan anak yang berbakti ketika bicara dia menunduk di hadapan bapaknya, bukan melihat wajah bapaknya. Dia menunduk, dengarkan omongan orang tua. Ini anak yang saleh.
Adapun anak yang durhaka, mungkin dia bicara depan ibunya, depan bapaknya, ibunya duduk di kursi, dia duduk di meja. Ini anak durhaka. Ibunya bicara lemah lembut, dia menjawabnya dengan tolak pinggang dan dengan suara lantang. Ini anak durhaka. Jangan suaramu melebihi kerasnya suara ibumu dan bapak. Kecuali kalau ibu kita memang tuli atau bapak kita tuli. Kalau kita ngomong pelan-pelan dia nggak dengar, maka nggak apa-apa kita keraskan. Tapi dengan nada yang baik, bukan nada yang membentak. Dengarkanlah pembicaraan mereka, bersopan santunlah terhadap mereka, dan jangan mengganggu saudaramu demi menghormati kedua orang tuamu. Ada bapak kita, ada ayah kita, ada ibu kita, jangan kita bertengkar dengan adik kita, dengan kakak kita. Jaga kesopanan, diam. Sebab kalau kita bertengkar dengan adik kita, kakak kita terjadi keributan, kesel bapak kita, kesel ibu kita. Itu namanya menjengkelkan orang tua. Yang ke-11, bangunlah jika kedua orang tuamu masuk ke tempatmu dan ciumlah kepala mereka. Ini kebiasaan bangsa Arab, ketemu orang tuanya dicium kepalanya. Kita minimal cium tangan orang tua termasuk perkara yang dibolehkan. Mencium tangan orang tua. Jangan orang tua kita datang, kita ada di rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masuk aja Pak, nggak dikunci. Ini anak songo. Harusnya kita menyambutnya, segera membukakan pintu. Kita bangun, kita berdiri. Yang dilarang itu berdiri menghormat. Itu yang dilarang. Adapun berdiri untuk membukakan pintu, berdiri untuk mencium keningnya atau mencium tangannya, ini termasuk bagian daripada sunnah. Datang orang tua kita hargai, kita hormati. Kita sambut dengan sambutan yang meriah, kita sambut dengan sambutan yang hangat, dengan senyum di wajah kita, dengan menampakkan kegembiraan dengan kedatangannya. Jangan kelihatan sedih orang tua datang. Ya, datang. Kalau belum diongkosin nggak pulang nih. La ilaha illallah. Seharusnya kita yang rajin datang kepada orang tua, rajin kita memberikan bantuan kepada orang tua. Itu yang seharusnya. Kalau orang tua kita yang menyempatkan datang ke tempat kita, alhamdulillah, hendaknya menyambutnya. Jangan baru datang ditanya, pulang kapan mak? Baru datang ditanyain pulang kapan. Kayaknya nggak betah banget ada orang tua datang. Jangan ditanya kapan pulang. Tawarkan biar dia senang tinggal di tempat kita. Dan kalau itu ibu kita, suami, maka kita kasih tahu istri kita. Awas, ibu saya datang, bapak saya datang. Engkau harus menyambutnya dengan baik. Jangan sampai engkau membuatnya jengkel. Kalau ibuku mengatakan kepadaku, ceraikan istrimu, aku harus mentaatinya. Jadi istri kita kasih tahu. Agar menghargai, menghormati ibu kita, bapak kita dengan baik. Kadang-kadang ada istri yang kurang baik. Mertuanya datang, banting pintu lah, apalah. Atau dia cubit anaknya jadi nangis. Ini istri yang tidak baik. Jadi istri hendaknya menyenangkan suaminya dan orang tua suaminya. Sebagaimana suami juga begitu, menyenangkan istrinya dan juga menyenangkan orang tua istrinya. Sebab apabila seorang sudah berumah tangga, itu bukan hanya hubungan dua orang, tapi di sana adalah hubungan beberapa orang. Kalau kita mencintai istri kita, kita juga harus mencintai saudara-saudara istri kita. Kalau kita mencintai suami kita, kita juga hendaknya mencintai saudara-saudara suami kita. Adapun kelebihan dan kekurangannya manusia, enggak ada yang sempurna. Hendaknya kita memakluminya kalau ada kekurangan dari keluarga istri atau dari keluarga suami. Ini yang harus diperhatikan, sehingga kita bisa berbakti kepada orang tua kita, istri kita juga bisa berbakti kepada orang tuanya. Yang ke-12, bantulah ibumu di rumah dan jangan terlambat membantu ayahmu dalam pekerjaannya. Apa pekerjaan ibu?
cuci piring, cuci baju, bantu. Walaupun ibu kita nggak minta untuk dibantu. Pekerjaan ayah kita, apa yang sedang dilakukan oleh ayah, hendaknya kita membantunya. Walaupun hanya cuma menyapu halaman atau membersihkan ruangan, maka yang seperti itu akan menyenangkan hati orang tua. Jangan menang-menang ada pembantu apa semuanya nyuruh orang. Jangan. Biasakan kita bekerja. Biasakan kita bantu ibu kita, bantu ayah kita. Yang ke-13, jangan pergi jika mereka belum memberi izin, meski untuk urusan penting. Jika terpaksa harus pergi, maka mintalah maaf kepada keduanya dan jangan sampai memutuskan surat menyurat dengan mereka. Zaman dulu surat menyurat, zaman sekarang bisa SMS, bisa WhatsApp, bisa telepon. Jangan putuskan hubungan sama orang tua. Banyak anak-anak yang durhaka. Begitu dia sudah menikah, seperti anak kecil yang punya mainan baru, dia lupa dengan mainan yang lama. Ketika dia sudah menikah, dia senang, bersenang-senang dengan istrinya, tetapi dia tidak pernah mengingat ibunya dan ayahnya. Padahal dari mereka berdualah kita berasal. Tidak boleh kita lupakan ibu kita. Karena ibu kita yang mengandung kita kurang lebih 9 bulan. Ibu kita yang menyusui kita kurang lebih 2 tahun. Ibu kita yang melahirkan kita antara hidup dan mati. Kalau kita demam semalaman, itu ibu kita begadang. Bahkan ketika kita sakit, ibu kita ditawari, mana yang lebih kamu sukai, anakmu yang sakit atau kamu yang sakit? Ibu kita lantang mengatakan lebih baik saya yang sakit daripada anak saya sakit. Ibu kita rela dia berpuasa asal makanannya bisa dimakan oleh kita. Banyak sekali jasa yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita, maka tidak boleh kita melupakannya. Kalau kita memiliki apa saja kita berikan kepada orang tua kita, belum bisa membalas kebaikan orang tua kita kepada kita. Kecuali kalau kita mendapati orang tua kita dalam keadaan menjadi budak, lalu kita membelinya dan memerdekakannya. Jangan merasa sudah punya jasa sama orang tua. Jangan merasa saya sudah membantu orang tua. Jangan merasa saya sudah menghajikan orang tua. Saya sudah bangunkan rumah untuk orang tua. Jangan merasa bangga. Walaupun kau telah menghajikan orang tuamu, walaupun kau telah membangunkan rumah untuk orang tuamu, jangan merasa bangga. Belum bisa kita membalas kebaikan orang tua kita terhadap kita. Yang ke-13, jangan pergi. Kemudian yang ke-14, jangan masuk ke tempat mereka kecuali setelah mendapat izin, terutama pada waktu tidur dan istirahat mereka. Jangan mengganggu ibu kita, jangan mengganggu ayah kita. Lagi istirahat, lalu kita datang mengganggunya, haram. Mengganggu orang tua. Yang ke-15, apabila tergoda untuk merokok, maka jangan merokok di depan mereka. Bukan berarti di belakang mereka boleh merokok. Tidak. Merokok hukumnya haram. Bagaimana mungkin tidak haram? Rokok itu mencemari udara. Asap rokok menimbulkan penyakit bagi dirinya dan bagi orang lainnya. Rokok itu membuang-buang harta. Bahkan terjadi kebakaran pom bensin dan yang lainnya dengan sebab rokok. Maka rokok hendaknya ditinggalkan. Hukumnya haram. Tidak boleh kita merokok. Dan tidak boleh kita menyenangkan orang tua dengan beliin rokok. Tidak boleh. Orang tua kita suka merokok, malah kita beliin rokok. Tidak boleh. Nah, itu hukumnya haram. Bahkan kalau disuruh kita untuk beli rokok, jangan turuti. Karena membeli rokok hukumnya haram. 16. Jangan makan sebelum mereka. Dan jangan mencela mereka jika berbuat sesuatu yang tidak kamu sukai. Kalau makan bersama, hendaknya orang tua yang pertama. Dahulukan orang tua. Ini diantara adab makan. Mendahulukan orang tua. Di samping kita harus makan sambil duduk, makan dengan membaca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan yang terdekat, dilarang makan sambil berdiri. Maka hendaknya kita mendahulukan orang tua ketika makan dan minum. Tidak boleh makan campur baur laki perempuan seperti di acara pernikahan. Nah, ini banyak orang-orang yang makannya tidak benar.
Dahulukan orang tua kalau mau makan. Yang ke-18, jangan utamakan istrimu atau anakmu atas mereka. Jadi jasa ibu kita, jasa bapak kita udah jelas. Sedangkan istri kita dan anak kita belum tentu berjasa kepada kita. Bisa jadi anak kita justru mempermalukan kita, na'udzubillah. Semoga kita diberi anak yang saleh dan salehah. Semoga anak-anak kita semuanya menjadi anak yang saleh dan salehah. Yang jelas-jelas jasanya buat kita adalah ibu kita, bapak kita. Sedangkan istri kita, ya istri kita ketika kita senang dengannya. Ketika kita sudah tidak lagi mencintainya, maka bisa jadi mantan istri kita. Sebagaimana suami ketika istrinya suka, kalau sudah tidak suka lagi jadi mantan suami. Sedangkan ibu kita, ayah kita enggak ada mantan ibu, enggak ada mantan ayah. Maka jangan utamakan istrimu atau anakmu atas mereka. Mintalah restu dan ridha mereka sebelum melakukan sesuatu. Karena ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan mereka. Allah akan ridha kepada kita kalau kita diridhai orang tua kita. Allah akan murka kepada kita apabila kita dimurkai oleh orang tua kita. Ini khususnya bagi anak laki-laki. Adapun wanita setelah menikah, dia harus mencari ridha suaminya. Wanita yang sudah menikah, dia harus mencari ridha suaminya. Yang ke-9, jangan duduk di tempat yang lebih tinggi dari mereka. Dan jangan menyelonjorkan kedua kakimu dengan congkak di depan mereka. Jangan. Kisah-kisah salafus saleh sangat menakjubkan bagaimana mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Dikisahkan ada ayah dan anaknya dimasukkan ke dalam penjara. Ayahnya rajin salat tahajud. Maka setiap malam ayahnya selalu wudu dengan air hangat. Ketika ayahnya tidur, dia tidur. Malam mau bangun tahajud, anaknya sudah merebus air. Sehingga begitu wudu, ayahnya wudu dengan air hangat. Ketika penjaga penjara tidak senang di dalam penjara ada kayu bakar berbahaya, tidak boleh dimasukkan kayu bakar ke dalam penjara. Maka si anak yang berbakti kepada orang tua, dia dekatkan air ke lampu yang ada di penjara. Dekatkan. Capek tangan kanan, ganti tangan kiri. Terus sampai air itu terasa lebih hangat daripada kalau tidak didekatkan kepada lampu. Sehingga orang tuanya bisa wudu dengan air hangat. Ketika penjaga penjara mengetahuinya, lalu dipadamkan lampunya, maka tidak kurang akal. Si anak ini mengambil air seember, kemudian dibuka bajunya, ditempelkan perutnya ke dalam air. Terus ditempelkan sampai pagi agar airnya lebih hangat. Itulah bakti seorang anak di hadapan orang tuanya, di hadapan ayahnya. Kalau kisah ini benar, maka bandingkan di mana kita dibanding mereka. Kebaikan apa yang sudah kita berikan kepada ibu kita? Kebaikan apa yang sudah kita berikan kepada ayah kita? Padahal ada orang yang menggendong ibunya tawaf di Baitullah. Tawaf di Baitullah. Gendong ibunya. Selesai menggendong ibunya, bertanya kepada Abdullah bin Abbas atau kepada Abdullah bin Umar, apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku? Dijawab, engkau telah berbuat baik sama ibumu, tetapi engkau belum membalas kebaikan ibumu, walaupun sekali teriakannya ketika melahirkanmu. Kalau kita menggendong tawaf mungkin lama 1 jam. Sedangkan ibu kita menggendong kita dalam perutnya 9 bulan. Belum lagi menggendong ketika menyusui dan ketika kita masih kecil. Anehnya anak-anak yang durhaka, ibunya itu mengurus dia dari kecil agar dia cepat besar. Tetapi ketika si anak mengurus ibunya sudah lanjut usia, dia mengurus ibunya biar cepat mati.
sakit lama banget nggak sembuh-sembuh, kapan matinya? Ini anak durhaka. Begitu orang tuanya meninggal, alhamdulillah nggak capek lagi ngurusinnya. Ini anak yang durhaka. Bahkan ada anak yang durhaka, tidak mau mengurus ibunya, bapaknya ketika sudah lanjut usia, dititipkan di pantai jompo. Dititipkan di pantai jompo. Dia nggak mau pusing ngurus orang tuanya. Ini anak-anak durhaka. Ketika ditanya, kenapa kau titipkan orang tuamu di pantai jompo? Lah dibangun pantai jompo buat apa kalau nggak buat dititipin orang? Hati-hati. Kalau kita durhaka kepada orang tua kita, nanti anak kita pun akan durhaka kepada kita. Yang ke-20, jangan congkak terhadap nasib ayahmu, meskipun engkau seorang pejabat tinggi. Dan usahakan tidak pernah mengingkari kebaikan mereka atau menyakiti mereka meskipun hanya satu kata. Jangan congkak di hadapan orang tua walaupun kita pejabat tinggi. Apalagi kita bukan siapa-siapa. Muliakan ayah kita, muliakan ibu kita. Orang kaya, tamunya banyak orang-orang mulia. Begitu datang orang tuanya dari kampung, orang dari kampung bawa ayam, ada yang bawa singkong dari kampung. Ketika mau masuk rumahnya, lewat samping. Ini kurang ajar. Ibunya datang gak boleh masuk lewat pintu tengah karena ada tamu teman-temannya yang hebat. Ini anak gambaran anak yang durhaka. Tetapi saya pernah melihat seorang ustaz yang luar biasa berbakti sama orang tuanya. Ketika dia sedang ngajar, ayahnya datang ikut ngaji. Maka selesai langsung didatengin ayahnya, dicium keningnya, dicium tangannya, kemudian ngobrol berdua, dekat, dihargai. Bahkan kisah salafus saleh sedang ngajar, ibunya memanggilnya fulan. Padahal muridnya banyak. Dipanggil oleh ibunya fulan. Langsung datang, "Iya Bu, ayammu belum dikasih makan, itu kasih makan dulu." Ditinggal ngajar demi ngasih makan ayam. Karena itu perintah ibunya. Iya, disuruh ibu itu iya. Tidak menolak, tidak membantah. Kita kadang lebih mengutamakan orang lain daripada ibu kita, daripada ayah kita. 21, jangan kikir menginfakkan harta kepada mereka sampai mereka mengadu kepadamu. Itu merupakan kehinaan bagimu. Kalau sampai ibu kita mengeluh sama kita, minta bantuan, itu kehinaan buat kita. Dan kamu akan mendapatkan balasannya dari anak-anakmu. Apa yang kamu perbuat akan dapat balasannya. Kasih orang tua kita, beri orang tua kita. Bukan dikasih zakat. Boleh gak bayar zakat buat orang tua? Pertanyaannya. La ilaha illallah. Zakat itu kotoran. Kalau kita punya 1 miliar, maka dikeluarkan 2,5%, 25 juta. 25 itu kotorannya. Untuk orang tua kita berikan harta kita. Jangan bakhil, jangan pelit. Hendaknya kita berikan. Apalagi orang tua kita nggak punya pekerjaan tetap misalnya. Hendaknya tiap bulan kita sisihkan, berikan sama orang tua. Sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. 22, perbanyaklah melakukan kunjungan kepada kedua orang tua dan memberi hadiah. Sampaikan terima kasih atas pendidikan dan jerih payah keduanya. Dan ambillah pelajaran dari anak-anakmu, yaitu engkau merasakan beratnya mendidik mereka. Kalau kita melihat anak-anak kita pada berantem, adik kakak, kesel kita. Begitu juga dulu ibu kita. Begitu juga ayah kita dulu mendidik kita.
sabar mereka mendidik kita. Hendaknya dengan melihat keadaan seperti itu, kita merasakan betapa berat jadi orang tua. Maka kita berterima kasih. Kita doakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap kali mau berangkat bepergian, setelah dia peluk ibunya, kemudian dia mengatakan, semoga Allah memberikan balasan yang baik kepadamu wahai ibu, sebagaimana engkau telah mendidikku di waktu kecil. Setiap hendak bepergian, dia berpamitan kepada ibunya dan mendoakan kebaikan kepada ibunya. Ketiga, orang yang paling berhak mendapatkan penghormatan adalah ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian baru ayahmu. Ketahuilah bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Dalam hadis disebutkan tahta rijlaihima, di bawah telapak kaki keduanya, yaitu ibu dan bapak. Ada orang yang mau berangkat berjihad bersama Nabi SAW. Nabi bertanya, apakah dua orang tuamu masih hidup? Dijawab masih. Pulang, temui kedua orang tuamu. Tulang, temui kedua orang tuamu. Pada keduanya ada jihad. Pada keduanya ada jihad, yaitu di dalam berbakti kepada kedua orang tua termasuk jihad. Ini menunjukkan berbakti kepada orang tua lebih mulia daripada berjihad di jalan Allah Ta'ala yang hukumnya fardu kifayah. Maka banyaklah melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang tua kita, mengunjunginya, memberikannya harta dan yang lainnya. 23. Orang yang paling berhak mendapatkan penghormatan adalah ibumu. Kemudian 24, usahakan untuk tidak menyakiti kedua orang tua dan menjadikan mereka marah sehingga kamu merana di dunia dan di akhirat. Orang yang menyakiti orang tuanya, bikin orang tua marah, dia akan merana di dunia dan di akhirat. Kelak anak-anakmu akan memperlakukan kamu sebagaimana kamu memperlakukan kedua orang tua. Oleh karenanya sering kalau ada orang punya masalah pekerjaan, punya masalah ekonomi, punya problem rumah tangga, coba tanya dia. Coba tanya dia. Bagaimana hubunganmu dengan ibumu? Apakah kamu berbakti kepada ibumu? Rata-rata anak yang punya masalah dalam rumah tangganya, punya masalah dengan ekonominya, itu rata-rata mereka adalah anak yang durhaka sama ibunya, durhaka sama ayahnya. Rata-rata. Perhatikan, makanya kalau kita banyak masalah, banyak problem, cepat-cepat datang sama orang tua, minta maaf sama orang tua. Satu contoh, seorang yang punya masalah berat dalam rumah tangganya dan ekonominya, ditanya, kamu punya masalah sama ibumu? Enggak ada. Ibu saya senang sama saya. Bahkan rumah ibu saya yang bangun. Begini dan begini. Bukan itu maksudnya. Coba kamu tanya sama ibumu. Pernahkah kamu menyakiti hati ibumu? Boleh nggak tanya lewat telepon katanya. La ilaha illallah. Untuk menanyakan seperti ini lewat telepon, hendaknya kamu datang temui ibumu. Lalu orang ini pun pulang menemui ibunya. Lalu bertanya sama ibunya, Ibu, ada enggak perbuatan saya yang menjengkelkan ibu? Dia, iya ada. Apa? Itu kata anaknya yang merasa sudah berbakti. Saya pernah minta sama kamu kain jarit. Kamu tahu jarit? Kain panjang yang dulu ibu-ibu suka pakai kain. Sampai sekarang engkau belum membelikan untukku. Sakit hati ibunya, cuma minta kain. Makanya jangan merasa kita sudah berbuat baik sampai kita minta maaf sama ibu kita, kita menanyakan apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya lakukan. Itu perhatikan. Karena berbahaya sekali kalau sampai kita pernah menyakiti hati orang tua.
Yang ke-25, jika meminta sesuatu kepada kedua orang tuamu, maka berlemah lembutlah, berterima kasihlah atas pemberian mereka, maafkanlah mereka jika menolak permintaanmu, dan jangan terlalu banyak meminta agar mereka tidak mengganggu. Mungkin kita ada acara, kita ada hajatan, kita minta tolong ibu, saya mau ada acara, tolong hadir, begini. Kalau ibu kita ada kelapangan waktu, ada keluasan waktu, hadir, alhamdulillah. Kalau enggak, jangan kita memaksanya. Jangan kita memaksanya. Kalau dia hadir pas kita punya acara dan dia mau menunggui acara yang kita adakan, kita ucapkan jazakillah khairan. Kita doakan ibu kita ucapkan terima kasih. 26. Jika kamu mampu mencari rizki, maka bekerjalah dan bantulah kedua orang tuamu. Karena berbakti kepada orang tua pertama dengan kata-kata, wa qul lahum qawlan karima, berkatalah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia. Yang kedua dengan sikap, dengan merendahkan sayap, tidak duduk di tempat yang lebih tinggi dari orang tua, dengan sikap. Yang ketiga dengan harta, kita berikan harta kita kepada ibu bapak kita. Itu berbakti kepada orang tua. Maka bekerjalah dan bantulah kedua orang tuamu. Sampai pun kita lebih miskin daripada orang tua kita, maka tidak ada salahnya kita memberikan pemberian kepada orang tua kita. Walaupun orang tua kita lebih kaya dari kita, kita punya rizki, berikan. Ini yang bisa saya berikan, baru ini yang bisa saya sampaikan. Seperti itu seharusnya seorang anak memberikan bantuan kepada orang tuanya. Yang ke-27, kedua orang tua mempunyai hak atas kamu. Istri mempunyai hak atas kamu, maka berilah hak mereka. Jika keduanya berselisih, usahakan kamu mempertemukan mereka dan berilah masing-masing hadiah secara diam-diam. Kadang istri kita bertengkar sama ibu kita, maka kita katakan kepada ibu kita bahwa aku selalu mencari ridho ibu. Kita bilang sama istri kita, aku membelamu wahai istriku jika kamu benar, tetapi aku harus mencari ridho kedua orang tua. Damaikan di antara mereka. Ibu kita kasih hadiah, istri kita kasih hadiah. Jika kedua orang tuamu bertengkar dengan istrimu, maka bertindak bijaksana dan berilah pengertian kepada istrimu bahwa kamu berpihak kepadanya jika dia benar. Hanya saja kamu terpaksa harus mendapatkan ridho kedua orang tua. Seperti itu kita bisa bersikap tengah. Jangan jelek-jelekan istri kita di hadapan ibu kita, dan jangan kita bela istri kita di hadapan ibu kita. Itu biasa saja. Istri kita harus kita lindungi, ibu kita harus kita hargai, kita hormati. Harus bisa bersikap bijak. Yang ke-29, jika kamu berselisih dengan kedua orang tua tentang perkawinan, kita mau milih dia, ibu kita nggak suka. Tentang talak, ibu kita nyuruh cerai padahal kita masih cinta, maka kembalikan kepada hukum Islam, karena hal itu merupakan penolong yang paling baik. Jangan serta-merta kita ceraikan istri kita gara-gara taat sama ibu kita, jangan. Minta musyawarah kepada orang alim, bagaimana perkaranya, apa sebabnya kok ibu kita menyuruh kita menceraikan istri kita, dan seterusnya. Musyawarah. Yang ke-30, doa orang tua untuk kebaikan dan kejelekan diterima oleh Allah. Maka hati-hatilah terhadap dosa mereka untuk kejelekan. Maka berhatilah dengan doa mereka untuk kejelekan. Jangan sampai kita didoakan jelek oleh orang tua kita. 31. Bersopan santunlah dengan orang lain, karena barang siapa mencela orang lain, maka orang itu akan mencacinya. Barang siapa yang mencela bapak orang lain, maka dia akan balas mencela bapaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kaba'ir syatmur rajuli walidayhi." Termasuk dosa besar
Termasuk dosa besar seseorang mencaci orang tuanya. Yasubbu abar rajul fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummahu. Termasuk dosa besar seseorang yang mencaci maki orang tuanya. Apa ada anak yang mencaci maki orang tuanya? Ada. Si A mencaci orang tua si B. Si B mencaci orang tua si A. Berarti si A telah mencaci orang tuanya sendiri. Itu dia. Hati-hati dari mencela-cela orang tua orang lain. Hadis ini sepakat oleh Bukhari dan Muslim. Terakhir yang ke-32, kunjungilah kedua orang tuamu ketika masih hidup dan sesudah matinya. Ini ziarah kubur. Bersedekahlah atas nama mereka dan perbanyaklah doa untuk mereka. Berbuat baik kepada orang tua setelah meninggal, diantaranya dengan mendoakannya, menziarahi kuburnya, bersedekah atas namanya. Di antara doa yang dianjurkan, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Wahai Rabbku, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengurusku ketika masih kecil. Inilah pelajaran kita sore hari ini, perkara yang penting, yaitu perkara berbakti kepada kedua orang tua. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, amin, amin, amin di atas mimbar. Alama amanta ya Rasulullah, engkau mengaminkan apa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, tersungkur hidung seseorang yang terlahir kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satunya masih hidup tetapi tidak menyebabkannya masuk surga. Katakan amin. Nabi mengucapkan amin. Kemudian Nabi mengatakan, tersungkur hidung seseorang yang masuk padanya bulan Ramadan, tetapi dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosanya belum diampuni. Katakan amin. Nabi mengatakan amin. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan, tersungkur hidung seseorang yang disebut namamu tetapi dia tidak berselawat kepadamu. Katakan amin. Nabi pun mengucapkan amin. Itulah tiga amin Nabi SAW. Salah satunya tersungkur hidung seseorang yang lahir ibu bapaknya masih hidup, atau salah satunya masih hidup tetapi dia tidak pandai berbakti kepada ibu dan bapaknya, sehingga ibu dan bapaknya tidak menjadi penyebab masuk surga. Semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua sehingga Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mohon menjelaskan mengenai mobilitas air tamal kita untuk diberikan kepada pembangunan masjid. Bolehkah zakat mal kita digunakan untuk membangun masjid? Zakat mal, zakat sudah ditentukan pembagiannya ke dalam 8 asnaf zakat. Salah satunya adalah fi sabilillah. Ketika menafsirkan fi sabilillah, ada yang menafsirkan secara luas. Ini semua yang dibelanjakan di jalan Allah namanya fi sabilillah. Sehingga zakat untuk bangun masjid boleh, untuk mencetak kitab-kitab disebarkan kepada kaum muslimin boleh, dan lain-lain. Sedangkan menurut penafsiran sebagian ulama, fi sabilillah itu berjihad di jalan Allah, berperang, yaitu betul-betul perang melawan orang kafir. Itu yang namanya fi sabilillah. Oleh karenanya, kalau disebut fi sabilillah itu luas, berarti memberi fakir miskin juga fi sabilillah. Untuk amil, untuk ibnu sabil, untuk yang
terlilit hutang, gharimin, itu juga fisabilillah. Sehingga wallahu a'lam, yang lebih tepat, masjid adalah kewajiban kaum muslimin secara umum, bukan dari uang zakat mal. Sehingga zakat mal hendaknya alokasinya untuk perjuangan Islam, untuk perjuangan Islam, seperti untuk mengirim para dai-dai ke daerah-daerah terpencil yang tidak sampai dakwah di sana, dikirim dai-dai untuk berdakwah di sana. Ini perang dengan ilmu sebelum perang dengan pedang. Wallahu a'lam. Jadi jangan untuk masjid. Masjid kewajiban kita bersama. Yang pertama masalah bagaimana orang tua apakah sama artinya terhadap orang tua. Yang pertama, yang kedua, di sebagian masyarakat bahkan di keluarga saya sendiri ada, kalau di pasti hari lebaran itu atau hari raya kadang suka mencuci apa kaki orang tua jadinya itu ada contohnya atau yang ketiga Ustaz, satu lagi, jika ada orang istri yang saya berselisih bukan dengan orang tua suaminya tapi dengan adik suaminya, kemudian kedua orang tuanya tidak bercerita tanpa mengetahui itu persoalan dan permasalahannya, sikapnya sebagai apa? Istri atau suami istri harus. Pertanyaan yang pertama mengenai orang tua angkat, apakah sama dengan orang tua kandung? Jawabannya tidak sama. Orang tua kita adalah dia yang melahirkan kita, itulah orang tua kita. Adapun kepada orang tua angkat, kita wajib berbakti, wajib kita berbuat baik kepadanya, tetapi tidak sama dengan orang tua yang melahirkan kita. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa saja yang berbuat baik kepadamu hendaknya balaslah. Wajib kita membalas kebaikan semua orang yang berbuat baik sama kita, termasuk orang tua angkat kita. Tetapi apakah sama? Tidak sama. Demikian juga berbakti kepada orang tua, apa sama dengan mertua? Tidak sama berbakti orang tua dengan mertua. Sebab orang tua kita cuma 2, ibu bapak kita. Mertua kita bisa 8 orangnya. Kalau istrinya 4 berarti mertuanya berapa? 8. Maka tidak sama orang tua dengan mertua. Selanjutnya pertanyaan mengenai perselisihan. Apabila adik kita berselisih, bertengkar dengan istri kita, maka kita harus mengetahui siapa yang keliru, siapa yang salah. Kita ingatkan adik kita ingatkan istri kita. Jangan bertengkar, jangan berantem. Seperti itu. Apabila istri kita yang benar, adik kita yang kurang ajar, ya kita marahin adik kita, walaupun adik kita. Kalau memang istri kita yang tidak baik akhlaknya, ya kita harus nasihati, kita didik, diperbaiki. Seperti itu. Orang tua nggak boleh ikut-ikutan, jangan membuat kekeruhan. Harusnya menjadi penengah. Bagaimana biar baik? Orang tua yang baik, ketika anaknya mengadu, Bu, istri saya begini, marah, diam kamu. Jangan kamu sebutkan kejelekan istrimu. Seperti itu orang tua yang baik. Kalau ada masalah, bicarakan yang benar, diperbaiki. Ini orang tua yang baik. Jangan anaknya mengadu istrinya begini-begini, udah perempuan banyak, ganti aja yang lain. Ini orang tua begini nggak baik. Demikian juga kadang-kadang orang tua bagi wanita, kebetulan suaminya lagi nggak punya duit, usahanya lagi bangkrut. Ini kadang-kadang mertuanya langsung ngomong aja, udah cerai sama suamimu, saya yang tanggung rezekimu nanti. Akhirnya cerai dengan suaminya, gara-gara ikut campur orang tua. Ini yang seperti ini tidak baik. Ada kenakalan anak, ada kenakalan
tua. Maka kalau istri kita bertengkar dengan adik kita, hendaknya didudukan. Apa persoalannya? Apa persoalannya? Kemudian minta solusinya. Kalau kita bisa menyelesaikan sendiri, selesaikan. Apabila tidak, maka kita minta bantuan orang alim untuk menyelesaikan. Yang ketiga, mengenai kebiasaan mencuci kaki orang tua dan meminum airnya, itu bukan ajaran Islam. Bukan begitu cara berbakti kepada orang tua. Tapi berbakti kepada orang tua adalah dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang lembut, kemudian dengan sikap yang baik, dengan memberikan bantuan dengan harta kepada orang tua. Itu berbakti kepada orang tua, bukan dengan cuci kakinya, diminum airnya. Ini perbuatan orang bodoh. Apalagi kalau kakinya baru pulang dari sawah, cuci mah. Bagaimana? Tapi itu enggak apa-apa Ustaz ya. Karena kan memang ada tradisi di kalangan. Jangan diteruskan. Cuci kaki orang tua, minum airnya jangan diteruskan. Saya menyampaikannya Ustaz gimana Ustaz? Jangan disampaikan, yang penting kamu jangan ikutan. Pertama kali begitu. Keluarga antum dulu jangan. Nah itu. Tetap kita berbakti sama ibu dan lain-lain. Itu yang jadi bahan pembicaraan saat ketika saya kedua orang tua saya mencuci ibu bapaknya, sementara saya mencuci saya sendiri enggak. Iya. Pada waktu sebelum saya ke nasional pernah saya sekali ke rumah dekat Natuna, saya jadi bingung akhirnya. Iya. Tetap datang sama ibu, kasih tahu, duduk dekat ibu. Tunjukkan kebaikan kita lebih daripada teman-teman kita. Ini problemnya daripada saudara-saudara kita. Kebaikan kita kepada ibu kita lebih daripada mereka yang cuci kakinya. Insya Allah nanti ibu kita akan menyadarinya dan akan mengetahuinya. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah. Silakan. Ya. Bagaimana cara kita menghadapi dalam tanda kutip orang tua yang karakternya kurang bagus gitu? Apakah kita mengalah? Itu aja pertanyaan. Iya. Yang pertama, bagaimana cara ziarah kubur? Ziarah kubur hukumnya sunnah. Nabi mengatakan kuntu nahadukum an ziyaratil kubur fasuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Karena ziarah kubur akan mengingatkan kepada akhirat. Di ziarah kubur hukumnya sunnah. Yang kedua, tidak boleh menentukan waktu-waktunya ziarah kubur. Tidak boleh. Apakah menjelang Ramadan, apakah ketika hari raya, atau yang lainnya. Jadi ziarah kubur waktunya kapan saja. Bisa siang, bisa malam. Boleh malam-malam ziarah kubur kalau berani. Yang kedua. Yang ketiga, tidak ada baca Quran di atas kuburan. Apakah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Yasin, dan yang lainnya. Tidak ada. Yang keempat, disunahkan mengucapkan salam ketika masuk area kuburan. Assalamualaikum ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin antum awwalun wa ana bikum lahikun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Yang keempat, tidak boleh membawa bunga ziarah kubur dengan menaburkan kembang, karena itu kebiasaan orang Nasrani. Yang kelima, tidak boleh menentukan kuburan. Harus kuburan ini, harus kuburan itu, enggak. Ziarah kubur siapa saja. Sampai pun kuburan orang kafir boleh kita menziarahinya. Yang ketujuh, tujuannya ziarah kubur selain mendoakan, maka mengingat mati. Lihatlah ini orang mati. Dulu mobilnya bagus, rumahnya megah, mati nggak dibawa. Agar kita tidak menjadi orang yang rakus dan serakah dengan dunia. Yang ketujuh, tidak boleh safar untuk ziarah kubur. Ke Banten, ke Demak, ke Cirebon, niatnya ziarah kubur. Sebab Nabi mengatakan la tasyuddur rihal illa ila salasatil masajid.
Tidak boleh menambatkan binatang kendaraan kecuali ke 3 masjid. Dan enggak boleh safar kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Itu diantara hukum-hukum mengenai ziarah kubur. Yang kedelapan, hendaknya kita mendoakan orang yang dikubur dengan doa-doa seperti dalam salat jenazah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wa salji wal barad wa naqihim minal khataaya kama naqaita thawbal abyad minad danas wabdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhum jannata wa a'idhum min adzabil qabri wa min adzabin nar. Itu baca doa kepada mereka. Itu hukum ziarah kubur. Yang kedua, bagaimana menghadapi orang tua yang punya akhlak tidak baik? Maka dilihat apa akhlak tidak baiknya. Kalau akhlak tidak baiknya orang tua pelit misalnya, kita sering memberi sama dia sebagai pelajaran. Kalau orang tua kita misalnya pemarah, ya kita jangan bikin orang tua kita marah. Orang tua kita sok pinter, gak mau diajarin. Itu umum orang tua begitu. Umumnya orang tua nggak mau diajarin sama anaknya. Makanya jangan coba-coba kita ngajarin papa sih pak, dengerin nih pak nih. Jangan digaplok kisah gitu. Jangan. Bagaimana caranya menyampaikan ilmu sama orang tua? Paling bisa kita beli buku. Kalau orang tua kita senang baca buku, kita geletakin di meja. Nanti orang tua kita melihat baca. Nggak boleh kita beli buku yang bagus. Nih pak baca nih pak, gitu. Nggak boleh. Akan tersinggung hati orang tua. Tetapi kita baca misalnya sendirian. Jauhi dosa-dosa besar. Dosa besar pertama syirik. 2 datang sama dukun. Kita baca. Orang tua kita dengerin. Itu caranya begitu. Mungkin orang tua kita pura-pura tiduran, tapi dia lagi dengerin kita baca terus nih. Itu caranya. Jangan langsung. Sekarang apa itu sifat orang tua yang kurang baik maksudnya apa? Oh cerewet. Orang tua bawel cerewet biasa. Nanti kamu juga jadi orang tua cerewet. Orang sekarang aja udah cerewet. Harus memaklumi kecerewetan orang tua. Dengerin aja. Dengerin. Kenapa cerewet? Juga karena kita disuruh nggak kerja-kerjain. Akhirnya ngomong lagi, bawel banget. Dia ngomong sekali nggak dikerjain, ya berkali-kali. Kesalahan si anak. Jadi jangan kita salahan orang tua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.